Baik, pada bahasan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Excel. Bahasannya adalah bagaimana memberikan border pada tabel, kemudian nanti penggunaan merek cell, ya, kemudian wrap text, kemudian yang selanjutnya itu ada pengaturan lebar, kejamnya, kolom dan baris. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke buka Excel-nya, buka Microsoft Excel. Kita buat lembar baru, klik new. Baik, langkah pertama kita coba pengaturan lembar kerjanya. Kita gunakan kertas apa? Di sini saya menggunakan kertas A4 dengan margin default saja, ya, 1,8, 1,9. batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Oke. Lembar kerjanya kita yang landscape, ya, landscape. Oke, misalkan saya contohkan ini, misalkan daftar nilai siswa. Oke, biasa volt, kemudian kita ukurannya kita besarkan. Kemudian langkah selanjutnya kita buat tabel. Yang pertama misalkan ada nomor, kemudian NIM, biasanya NIM, ya, kemudian nama, kemudian ini misalkan nanti ada nilai, kemudian nanti ada misalkan nilai kuis, kemudian tugas, kemudian nilai UTS, kemudian UAS. Nah, ada nomor kita rapatkan. Nah, ini untuk pengaturannya tinggal tarik saja ke sini, ya. Kemudian nilainya nanti seperti ini, ya. Kemudian total nilai, ya. Kemudian nilai total nilai, gitu, ya. Nah, ini tinggal kita buat ini maksudnya nilai ini nanti di atas, ya, di atas, berarti kita pindah saja ini. Nah, seperti ini di atasnya. Kemudian ini kalau ngapus tinggal pilih delete, gitu, ya. Nambah kolom tinggal pilih klik kanan insert. Nah, itu kalau mau nambah baris dan kolom, ya, yang tadi baris. Nah, ini kita tinggal atur saja total nilai ini di sini nantinya. Kemudian ini nomor, kita coba kasih bordernya. Border berarti di blok dulu, kemudian pilih ini. Cara ngebloknya bisa ditarik, bisa tekan ini, kemudian tekan shift pada keyboard, kemudian tinggal tombol kiri kanan pada keyboard, ya, kalau yang masih bingung. Nah, ini nilai berarti ini supaya dia bisa ke tengah, maka gunakan fungsi dari merge cell. Ini tinggal klik di sini. Nah, maka nanti akan seperti ini.
Kemudian ini biar ke tengah maka sama merge cell-nya. Nah, merge cell. Nah, ini supaya tengah berarti diformat menggunakan ini biar di tengah ya. Nah, ini pertama. Nah, ini kalaupun kepanjangan ini fungsi dari wrap. Nah, biar nilainya nanti di atas. Misalkan pengennya cuman cuman kolomnya sedikit, maka kita gunakan ini. Nah, ini tinggal masukkan aja, misalkan 1, 2, 3. Nah, supaya cepat penomorannya tinggal klik, misalkan ini tinggal tarik aja. Nah, ya, kita sampai 10 aja. Nah, misalkan NIM-nya juga misalkan sama, misalkan contohnya 22001 misalkan NIM-nya, tinggal tarik saja juga dia akan mengikuti ya. Itu untuk copy ya. Kalau mau ini buat aja dulu 2, kemudian di sini nanti ubah 2, enter, blok lagi cepat ya. Nah, dia akan menjadi 1, 2, 3, penomorannya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada misalkan Ani namanya ya, misalkan Ani kemudian Ahmad, misalkan lagi Rani, kemudian misalkan Nina, kemudian misalkan misalkan contoh nama-namanya ya. Oke, kalau sudah misalkan nilai quiz. Nah, untuk nilai quiz ini supaya dia bisa dijumlahkan nanti, kita harus format dalam bentuk angka ya. Sebenarnya nggak diformat pun dia sudah nanti general, dia akan mengikuti ya. Kalau di sini formatnya general, dia juga masih mengikuti. Misalkan nilai kuisnya 80, tinggal copy aja. Misalkan 70 semua, 70, misalkan ininya 80 atau 90 ya. Misalkan di sini luasnya 75. Kita blok, tinggal kita pilih border dari tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk daftarnya biar dia ke tengah, blok kita gunakan match, maka dia akan ke tengah. Nah, seperti ini contoh untuk pembuatan tabel ya, pembuatan tabel di Microsoft Excel. Kalau ini tinggal sesuaikan aja, misalkan nama kurang besar tinggal seperti itu untuk cara membuat tabel ya di Microsoft Excel. Nah, sekarang saya berikan satu contoh, misalkan nih mau buat style yang berbeda ya. Jadi misalkan ini atas ini mau di style berbeda, ini tinggal pilih ini ya. Misalkan ini nih seperti ini, mau dibuat tulisannya seperti ini. Nah, nanti tinggal stylenya ini ya. Jadi misalkan pengen rapat lagi biar menghemat, nah tinggal seperti itu untuk penggunaan ini ya, penempatan dari ini. Nah,
Seperti itu fungsi dari pembuatan tabel di Microsoft Excel ya. Kemudian total nilai ini kalau secara mudah dulu ya. Ini kuis ditambah ini gitu ya. Maka kita coba tambahkan dengan cara pilih sama dengan, kemudian buka kurung, ini tambahkan. Nah di sini D5 ya. D5 itu maksudnya adalah ini kolom G kemudian baris 5, kemudian kita tinggal tambah kita tambah itu di keyboard ya, tambah, kemudian ini tambah ya, kemudian tambah lagi, kemudian ini tambah lagi, terakhir nilai luas, buka kurung, enter. Nah ini total nilainya ini tinggal kalau sudah berhasil satu yang dijumlahkan, kita tinggal tarik saja dengan mengcopy rumus yang ada di sini. Maka ini nanti akan menyesuaikan. Caranya gimana? Tinggal taruh di sini, kemudian kursornya dekatkan di sini supaya dia berubah tanda plus, kemudian klik tahan, kemudian tarik sampai ke bawah. Maka masing-masing akan sama. Kebetulan nilainya sama, maka dia, nah ini misalkan saya rubah nih, ini biar sama ya, misalkan ini saya rubah 80, maka nanti beda ya, itu biar beda. Jadi misalkan ini saya ganti 60, pasti beda nilainya ya. Ini misalkan 80, nah dia akan berbeda. Biar enggak sama, saya ganti aja ya. Biar nggak sama ya. Nah seperti ini biar nggak sama, 325 biar nggak sama, ada yang sama. Nah itu cara penjumlahan, nanti ada bahasan sendiri untuk penjumlahan pengurangan. Ini contoh saja pembuatan tabel itu seperti ini ya. Nah seperti ini, kemudian kita tadi untuk pengaturannya, misalkan ini terlalu bisa cukup menggunakan portrait, jadi tinggal ubah saja. Ini batasnya ya. Kalau tadi kita milih landscape ya, maka ini ada batasnya. Misalkan kita ubah menjadi portrait yang tegak, boleh, bisa juga ya. Nah jadi biar nggak banyak buang kertas, maka ini kita coba, karena tabelnya cuma sedikit cukup, maka nah seperti itu untuk contoh sederhana pembuatan tabel di Microsoft Excel. Nah ada sedikit yang belum saya bahas kaitan dengan sheet ya. Sheet ini bisa menambahkan sheet ya, ada sheet 1, sheet 2. Nah kalau seperti ini bukan hilang, tapi dia ada di sheet 1. Jadi satu lembar Excel ini bisa lebih dari satu sheet, nanti banyak sheet juga bisa ya di dalam Microsoft Excel. Nah kalau misalkan ada dokumen baru di sheet yang baru bisa ya, itu penggunaan dari sheet. Nah mungkin itu bahasan membuat tabel sederhana di Microsoft Excel. Untuk video selanjutnya bagaimana perhitungan di Microsoft Excel. Di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, persentase. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian bahasan
materi pembuatan tabel pada hari ini.